Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan strategi catur untuk menghadapi pembukaan Alekhine Defense. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ada request ataupun saran kritik, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di permainannya, dimana permainan ini saya ambil dari pertandingan antara Mikhail Kobalia memegang bidak putih melawan Tigran Vanovic memegang bidak hitam. Dimana pembukaan Alekhine Defense itu diawal dari E4 dan kuda ke F6, E5 mengancam kuda, kuda ke D5, D4, D6, dan kuda ke F3. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan variasi modern di pembukaan Alekhine Defense. Gajah G4 mengepin kuda, gajah ke E2 untuk mensupport kuda, E6 mengaktifkan gajah, rokade, gajah ke E7, dan jelas teman-teman mempersiapkan rokade dan sekaligus mengaktifkan gajah buat menguasai diagonal sayap menteri. C4 menyerang kuda, kuda ke B6, kuda ke C3, dan rokade. Gajah ke D3 mensupport pion ke depan dan sekaligus mengaktifkan beteng. D5 menawarkan pertukaran pion, maka C5. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini, apabila hitam menjawab dengan D kali E5, maka kuda kali E5, dan jelas teman-teman lihat, kuda dari putih itu cenderung lebih menyerang. Dan gajah pukul gajah, menteri pukul gajah. Kuda 8 ke D7 mengadu kuda, beteng AD1 menguasai jalur D, maka kuda kali kuda dan pion kali kuda membuka ruang buat beteng mengancam menteri. Menteri ke C8. Nah lihat teman-teman, di mana tipe seperti ini perwira dari putih lebih aktif. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini dijawab dengan D5 menawarkan pertukaran pion, C5 mengancam kuda, dan di pas juga hitam memilih dengan gajah pul kuda. Dan dijawab oleh Mikhail Kobalia, pion G pul gajah. Nah teman-teman, dan ini bertujuannya membuka ruang atau membuka jalur di jalur G dan sekaligus masih menjaga petak C4 yang akan ditempati oleh kuda. Kuda ke C8, F4, gajah ke H4, dan gajah ke D3. Dan jelas teman-teman mengancam pion H7 dan berencana menteri akan melaju ke H5 buat mengancam skakmat. G6, dan jelas teman-teman langsung mengawal peta penting H5 dan juga F5. F5 langsung mendobrak di sayap raja. E kali F5, menteri ke F3, dan jelas teman-teman bersiap untuk mengancam gajah ke depan. C6, dan jelas untuk menjaga petak B5 yang akan ditempati oleh kuda putih. Raja H1, dan jelas teman-teman tujuannya mengaktifkan beteng ke depan. Raja H8, beteng G1, kuda ke A6, dan jelas teman-teman ini tujuannya bertujuan maju ke B4 mengancam gajah. Nah tetapi di pas seperti ini Mikhail Kobalia memilih dengan gajah pukul pion, pengorbanan perwira gajah. Pengorbanan ditolak, kuda ke E7. Nah teman-teman, sebelumnya di pas seperti ini apabila pengorbanan ini diterima dengan pion G pukul gajah, maka gajah ke H6 mengancam beteng, beteng G8, dan beteng kali beteng tempo skak,
Dan seperti ini, saya sudah menyiapkan dua jawaban. Untuk yang pertama, menteri kali beteng G1 mengancam juga menteri ke D8, dan menteri ke G2. Dan jelas teman-teman, ancamannya skakmat. Dan mau nggak mau, gajah ke F6, maka simpel saja E kali F6, menteri kali F6. Dan seperti ini ancaman skakmat sudah tidak dapat terhindar lagi teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-20. Nah di langkah yang ke-20 ini, apabila dijawab dengan raja pukul beteng, maka menteri G2 tempo sekak, dan raja H8, maka menteri G7 skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-21 ini. Nah apabila seperti ini dijawab dengan gajah G5, maka simpel saja gajah pukul gajah mengancam menteri, dan ini adalah langkah wajib. F6, dan simpel saja gajah pukul F6 open sekak, raja F7, menteri G7 sekak, raja E6, dan gajah pukul menteri. Nah lihat teman-teman, di pos seperti ini sudah jelas putih diunggulkan mutlak. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-24. Nah teman-teman, di pos seperti ini, apabila dijawab dengan raja E8, maka menteri G8 sekak, raja ke D7, menteri kali menteri tempo sekak, raja ke E6, menteri E8 sekak, kuda ke E7 menutup, maka menteri kali kuda skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini dijawab dengan kuda ke E7 mengancam gajah, dan gajah mundur ke C2, kuda G8, dan jelas teman-teman langsung menjaga petak H6 dan juga F6. Menteri H3 mengancam juga gajah, kuda ke C7, beteng G4, menyerang gajah dua kali, gajah ke E7. Nah teman-teman, sebelumnya di bawah seperti ini, apabila G5, maka simpel saja gajah pukul pion, gajah pukul gajah, maka menteri pukul pion skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-21. Nah di bawah seperti ini, langkah aslinya gajah E7 dan beteng A ke G1, menteri ke D7 maupun juga beteng F4, dan jelas teman-teman bersiap membongkar di pertahanan raja hitam. Beteng A ke E8, F5, gajah ke D8, kuda ke E2, dan B6. Nah teman-teman, di pos seperti ini, apabila hitam menjawab dengan pion kali F5, maka beteng ke G7 ancamannya skakmat, gajah H4, dan simpel saja beteng kali pion H7 sekak, raja pukul beteng, maka menteri pukul gajah sekak, kuda ke H6, maka menteri pukul kuda skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di pos seperti ini dijawab dengan B6 dan kuda ke F4 menekan pion di peta G6 dan G5. Nah teman-teman, coba kalian pause video ini dan temukan langkah brilian dari putih buat mengunci kemenangan. Nah selamat buat teman-temanku semua yang menemukan langkah menteri kali pion H7 sekak, langkah paksa raja pukul menteri, dan untuk sementara diagonal di sayap raja sudah dikuasai oleh gajah. F6 open sekak, raja ke H6, dan di pos seperti juga ada langkah brilian lagi dengan beteng H4 sekak, dan langkah paksa pion kali beteng dan kuda ke E6 open sekak, langkah paksa raja H5 dan gajah ke D1 skakmat. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik dan saran
Silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.